welcome back to Jalur Hobi. Masih sama gue Idri. Setelah sekian lama nggak bikin video, kali ini gue mau bikin video review. Review apakah itu? Nah, review ini MacBook Pro 2020 13 inch. Dan ini yang high model spec. Dan penasaran gimana performanya sama gimana setelah pemakaian 1 bulan? Langsung aja kita cek. Nah, yang pertama mau gue bahas yaitu jelas dari bentuk fisik dulu, karena yang bedain dari yang generasi lama itu tetap harus kita lihat dari fisiknya dulu, pasti ada yang berubah dong. Nah, langsung aja kita buka. Ini langsung mintain Touch ID nih. Nah, yang pertama dari overall fisik, kalau dari tampilan luar tadi nggak ada bedanya, dia tetap sama aja. Karena port USB pun masih sama, dia masih tetap pakai Type C dan dia juga masih ada jack audionya. Lalu untuk pembuangan panas juga masih sama di bagian engsel sama pinggir kiri kanan. Nah, perbedaan yang paling kentara di fisik adalah pada keyboardnya, karena secara feel sendiri ini udah beda, karena ini udah pakai Magic Keyboard, jadi udah beda dengan yang generasi sebelumnya, dimana yang sebelumnya dia masih pakai yang Butterfly. Nah, di MacBook Pro yang 2020 ini dia udah pakai yang Magic Keyboard, dimana dia jarak mengetiknya itu cuma 1 mm, lalu feel mengetiknya dia masih ada feel seperti ngetik keyboard lama, keyboard yang sebelum Butterfly. Cuman dia udah improve sama Apple, di improve dia udah nggak ada kekurangan-kekurangan dari Butterfly yang sering stuck, sering macem-macem. Nah, terus yang kedua ada perbedaan juga di tombol escape button. Escape buttonnya ini dia sekarang terpisah, sudah nggak ikut di touch bar. Jadi ketika nanti ada semacam lag di touch bar atau mungkin nge-lag MacBooknya, kita tetap bisa close aplikasi itu dengan cara mencet escape button. Nah, lalu juga Touch ID juga terpisah. Lalu ada juga tombol arrow, tombol panahnya sekarang dia berbentuk invert T. Tapi secara pribadi buat pemakaian sih itu nggak ada bedanya. Cuman yang benar-benar kerasa itu adalah di Magic Keyboardnya ini sendiri, dimana feel mengetiknya tuh benar-benar dapet, enak banget buat ngetik, dan jarak ngetiknya juga kerasa kayak pas banget. Ini benar-benar kerasa keyboard laptop mewah yang nggak ada di Apple yang sebelumnya. Nah, mungkin cuma itu aja sih untuk perbedaan fisik. Mungkin nggak ada lagi yang beda, sama paling cuman ini trackpadnya dia sedikit lebih kecil, dikit banget, paling cuman berapa mili dibanding generasi sebelumnya. Selebihnya sama. Nah, terus untuk yang model high end dia ada bedanya dengan yang base end. Yang base model itu dia cuma ada 2 port C, port Thunderbolt-nya cuma ada 2 Type C-nya. Yang di sini ada 4. Jadi kita dapat kiri kanan port. Yang sini 4, sini juga 4. Dan itu juga sama dengan MacBook Pro yang generasi sebelumnya yang high model. Nah, jadi cuma itu aja, gak ada lagi perbedaan lainnya. Layar masih sama, kamera masih sama, semuanya masih sama. Lanjut kita akan bahas jeroannya. Ini yang menarik. Oke, untuk jeroannya yang prosesor ini spesial banget. Karena apa? Karena Apple dia request khusus ke Intel untuk prosesor yang dihadirkan di MacBook Pro high-end ini. Dia memang benar-benar chip yang khusus dibuat untuk si MacBook Pro ini. Jadi di laptop manapun nggak ada prosesor yang sama dengan yang dipakai di MacBook Pro. Yaitu prosesornya adalah Intel Core i5, dia yang generasi 10, tapi di custom lagi si Apple minta graphic card-nya dia jauh lebih bagus dibanding yang lain, karena graphic card-nya dia udah pakai yang generasi 11. Nah, untuk performanya sendiri pernah sih nyoba benchmark, cuman lupa skornya berapa. Tapi emang skornya si laptop ini memang ya wajar lah, karena harga juga dia jauh di atas rata-rata. Dan untuk gua sendiri tadi juga nyoba untuk ngerender video durasi cuman semenit sih, cuman buat IG, kualitas Full HD. Hasilnya rendernya juga semenit, jadi emang kencang banget, grafisnya kerasa banget. Apalagi kalau buat desain-desain gambar kayak misal pakai Photoshop, Corel, itu enteng banget di sini. Dan nggak cuman itu, kalau misal teman-teman juga orang yang bekerja di bidang profesional yang dia membutuhkan grafis tingkat tinggi kayak misal AutoCAD, ini worth it banget deh, yakin. Karena ukurannya kecil, ringkas, tapi jeroannya itu luar biasa. Jeroannya udah kayak komputer-komputer mahal lah, udah kayak komputer gaming, cuman ini komputer expertnya versi Apple.
Nah, untuk memorinya sendiri, MacBook Pro yang high model ini menawarkan storage 2 kali lipat dibanding dengan yang base model, di mana RAM-nya dia terendahnya 16 GB dan bisa di-upgrade hingga 32 GB. Lalu untuk storage SSD-nya dia hadir dengan paling rendah 512 GB, di mana bisa di-upgrade sampai 4 TB. Kalau dari grafik dia udah di atas angin, walaupun bukan buat ngegame, karena gue sendiri juga bukan gamer, nggak pernah nyoba buat ngegame. Nah kalau performa prosesor generasi 10-nya sendiri kayak gimana sih? Selama pemakaian ini, karena gue kerjanya ngolah data statistik, gue selalu pakai 5 aplikasi berjalan bareng. Dan yang satu dia hanya bisa berjalan di Windows. Jadi di MacBook Pro ini gue install virtual machine itu buat jalanin OS lain di MacBook ini. Jadi istilahnya gue kerja pakai 2 komputer tapi di satu mesin. Artinya si prosesor ini gue bebankan 2 komputer padahal cuma 1 prosesor. Nah selama ini performanya gimana? Selama ini gue kerja kayak gitu fine, nggak pernah ada lag, nggak pernah ada macet atau sebagainya, nggak pernah error juga. Jadi performa prosesornya udah pasti luar biasa banget, luar biasa. Dan gue sendiri juga kerja 6 jam, jadi baterainya juga kerasa banget awetnya. Jadi pernah kerja waktu itu nggak pakai charger ya, nggak bawa karena kelupaan, dan gue waktu di cafe 6 jam ini laptop standby, itu baterai masih bertahan, bahkan masih sisa, cuman lupa sih berapa persen. Dan kalau dari klaimnya Apple sendiri kalau nggak salah ini bisa nyala kisaran 8 jaman lah buat kerja-kerja biasa. Nah terus soal portabilitasnya ini memang the best karena ukurannya 13 inch. Gue pasti lebih nyaranin ini, dan karena gue sendiri juga udah ngerasain dibanding yang 16 inch. Karena buat teman-teman yang mungkin kerjanya butuh laptop yang performa tinggi tapi juga mobilitasnya tinggi, misal sering pindah-pindah kantor untuk meeting, untuk presentasi, atau mungkin harus ke lapangan untuk bawa laptop, komputer ini paling pas banget buat teman-teman. Karena di ukurannya yang istilahnya kecil ini, mungil ini, dia jeroannya luar biasa banget. Dia bisa nangani hampir semua pekerjaan komputerisasi yang berat, ya termasuk grafis, terus olah data, terus untuk multitasking. Juga dilihat dari segi ketahanan baterai dia oke banget. Nah untuk harganya sendiri, karena waktu itu beli bulan lalu ya, karena udah pemakaian sebulan, harganya masih tinggi sih. Waktu itu masih dapat 35 lebih dikit lah, dan waktu itu gue beli di Tokopedia. Ntar gampang linknya gue kasih di deskripsi kalau teman-teman mau tahu. Dan mungkin sekarang udah turun, jadi menurut gue sih harga segitu, terus pemakaian ya, kalau gue pemakaian pasti lama ya, karena terakhir aja ganti ke ini itu udah jalan 6 tahun. Artinya untuk pemakaian 5 tahun worth it banget lah. Sama aja setahun teman-teman invest kisaran ya 35 bagi 5 sekitar 7 juta lah, anggap aja lah buat sewa nih laptop. Toh nanti kalau dijual juga lakunya nggak turun-turun amat karena Apple pasarnya selalu stabil sih. Untuk harga segitu dan performa serta desain serta semua yang ditawarkan si Apple di MacBook Pro yang 2020 ini menurut gua worth it dan harus dibeli kalau teman-teman memang butuh banget seperti kriteria yang gue jelasin tadi. Dan mungkin itu aja yang bisa gue kasih ke teman-teman tentang review dan pengalaman pemakaian MacBook Pro 2020 13 inch yang high model ini setelah 1 bulan pemakaian. Oke, nanti kalau misal teman-teman penasaran dengan yang lain-lain nanti bisa juga tanya-tanya, ntar gampang lah gue kasih kontak di deskripsi. Dan juga teman-teman kalau mau beli ntar juga gue kasih link di bawah kayak yang tadi gue janjiin. Terus jangan lupa juga untuk like, share, komen, atau apapun lah, yang penting bagi teman-teman kalau itu bermanfaat ya sebarkanlah video ini, like, subscribe untuk kemajuan channel ini juga. Dan juga jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Goodbye.